Simposium 7 akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Ade Januardi P. Spesialis Anak. Sebelumnya, izinkan saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Berikut, kurikulum vitae Dr. Ade Januardi Pasaribu, Spesialis Anak Konsultan. Beliau lahir di Bandung 2 Januari 1955, kemudian menempuh pendidikan dokter umum pada tahun 1981 di FK Universitas Pajajaran. Langsung saja kepada moderator saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Dr. Hairul Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada sesi simposium yang ke-7, di mana sudah hadir dua pembicara di bidangnya, yang pakar di bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah Dr. Wahyu Damayanti, spesialis anak konsultan MSc. Beliau lahir di, tidak ada tempat lahirnya di sini ya, di VT-nya. Jadi beliau sekarang sebagai staf pengajar di Gastrohepatologi Department of Pediatric Faculty of Medicine Gadjah Mada University. Beliau pernah bekerja di RSPAD juga, kemudian pernah bekerja di Rumah Sakit Tampuran di Magelang, kemudian menyelesaikan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, yaitu tahun 1992. Sebagai dokter umumnya, kemudian spesialisasi di Gadjah Mada juga tahun 2002, menyelesaikan Master of Science of Clinical Epidemiology di Gadjah Mada juga, yaitu Oktober 2015, dan sebagai konsultan gastrohepatologi di Universitas Gadjah Mada juga September 2011. Beliau akan memaparkan tentang diare pastinya ya, dengan sebentar ini, dengan judulnya Managing Diary Correctly. Mungkin Dokter kita tahu masalah diare ini masih masalah yang pelik ya, yang kita hadapi di praktek sehari-hari. Jadi mungkin ini topik yang sangat menarik yang akan dibawakan oleh Dr. Wahyu Damayanti dalam waktu 20 menit. Silakan Dr. Wahyu Damayanti. Terima kasih Dr. Ade Pasaribu. Apakah suara saya sudah jelas terdengar ya? Terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Ade Pasaribu dan juga kepada panitia webinar Studium General 2022 yang sudah memberi kesempatan pada saya untuk membahas tentang tata laksana diare. Saya izin untuk share screen ya. Saya belum bisa share screen. Panitia bisa dibantu? Sudah boleh dicoba lagi, Dokter? Yeah. Ya, ini sudah terbaca, Dr. Damayanti. Sudah tampak, ya? Sudah. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas tentang tata laksana diare akut pada anak. Pertama-tama tentang definisi diare yang sudah seperti kita ketahui bahwa diare adalah buang air besar yang konsistensinya cair atau encer dengan frekuensi minimal 3 kali dalam 24 jam. Kemudian ini dari penelitian Diarrheal Disease Collaboration yang diluncurkan di Lancet tahun 2020 menyebutkan bahwa pada tahun 2017 diare menjadi penyebab sekitar 525.000 kematian pada anak di bawah 5 tahun di seluruh dunia. Dan ini juga ada penelitian di negara dengan sumber daya terbatas seperti Asia dan Afrika memiliki variabilitas geografi yang cukup besar dalam insiden dan mortalitas.
Apa itu gastroenteritis? Gastroenteritis adalah penyebab dari morbiditas anak di seluruh dunia nomor 2 setelah penyakit di saluran nafas. Gastroenteritis dengan gejalanya adalah nausea, vomiting, diare, abdominal cramping, dan demam yang terjadi 6-48 jam setelah kuman itu masuk ke dalam tubuh atau berinkubasi. Kemudian paling sering gastroenteritis disebabkan oleh infeksi virus. Kemudian diikuti juga dengan bakteri, parasit, dan protozoa. Lebih sedikit penyebab selain dari viral infection. Kemudian dari epidemiologi tampak bahwa di sini baik di negara berkembang maupun negara maju, penyebab dari diare paling sering masih rotavirus. Di sini tampak bahwa di negara berkembang maupun negara maju sama, kausa rotavirus masih yang paling banyak, kemudian diikuti dengan virus dan bakteri yang lain. Demikian juga ini ada penelitian dari Kolkov, dia meneliti di Asia dan Afrika, juga menyebutkan bahwa pada umur kurang dari 2 tahun, diare paling sering disebabkan oleh rotavirus, kemudian diikuti dengan Shigella, lebih sering dijumpai pada anak umur di atas 2 tahun, dan kuman-kuman yang lainnya. Ini di Indonesia, diare merupakan penyebab utama kematian pada anak usia kurang dari 5 tahun. Di sini tampak bahwa diare menyebabkan lebih dari 10% kematian pada anak usia kurang dari 5 tahun. Di sini tampak ada 17,2%, kemudian diikuti dengan pneumonia 12,9%. Ini merupakan data dari Indonesian Sample Registration System pada tahun 2014. Kematian yang dikarenakan diare rotavirus pada anak di bawah 5 tahun di Indonesia, ini ada laporan yang dibuat oleh Prof. Yati Sunarto yang menyebutkan bahwa ini diambil dari ekstrapolasi data dari kohort kelahiran bayi di Indonesia setiap tahunnya, terdapat 10.600 kematian setiap tahunnya, kematian karena diare. Dan terdapat 29 kematian setiap hari dan 1 bayi meninggal. Tampak bahwa memang kejadiannya cukup banyak. Kemudian dari MDG yang ketiga, disebutkan bahwa di tahun 2030, semua negara memiliki tujuan untuk mengurangi angka kematian anak di bawah 5 tahun menjadi 25 per 1000 kelahiran hidup. Untuk saat ini saya lihat bahwa kematian di bawah umur 5 tahun sekitar 40-50 per 1000 kelahiran hidup. Apa itu rotavirus? Dari mikroskop elektron kita bisa melihat rotavirus itu, yang artinya rota itu adalah roda atau wheel. Ini pertama kali ditemukan oleh Ruth Bishop pada tahun 1973 di Australia pada anak yang mengalami gastroenteritis yang berat. Rotavirus gastroenteritis atau kita kenal dengan istilah lain viral gastroenteritis adalah suatu penyakit yang self-limiting atau sembuh sendiri dengan gejala nausea, vomiting, diare, dan paling sering mengenai anak umur 6 bulan sampai 2 tahun. Demikian juga pada dewasa pun bisa terjadi rotavirus diare, tapi kasusnya lebih jarang. Secara epidemiologi, diare rotavirus ini bisa terjadi outbreak pada rumah-rumah sakit anak dan juga pada daycare atau pada penitipan anak. Dan penyakit ini cenderung berat pada pasien pada kelompok umur 6 bulan sampai 24 tahun, walaupun sekitar 25% bisa juga terjadi kasus yang berat di atas umur 2 tahun. Dan biasanya pada anak bayi di bawah umur 3 bulan relatif terproteksi karena masih adanya transplacental antibody dan kemungkinan adanya breastfeeding yang mengandung sekretory IgA yang bisa membunuh virus rotavirusnya itu. Kemudian secara transmisi, secara fekal oral route dari makanan yang terkontaminasi, air atau makanan, bisa juga dari respiratory droplet. Kemudian virus ini resisten di asam lambung, dan dari virus ini bisa survive selama beberapa jam di tangan dan bisa antara 6-60 hari bila di permukaan yang kering. Ini gambaran dari fecal oral transmission-nya dari orang yang terinfeksi atau mungkin dari binatang, dia mengkontaminasi makanan, kemudian mainan maupun air sehingga dia bisa menulari anak-anak.
Untuk patofisiologi dari rotavirus infeksi, ini termasuk diare yang non-inflamatori, dia mengakibatkan atrofi dari yang bertanggung jawab untuk digesti disakarid dan absorpsi monosakarid, sehingga mengakibatkan terjadinya osmotik diare. Ini adalah patogenesisnya, di mana rotavirus dia menempel pada villi di mucosa ileum, sehingga mengakibatkan terjadinya atrofi atau menjadi gundul istilahnya pada villinya, sehingga area untuk absorpsinya berkurang, sehingga terjadi flux atau keluarnya air dan elektrolit yang rotavirus itu juga menginduksi keluarnya NSP4 viral enterotoxin, sehingga mengaktifasi enteric nervous system, sehingga akan terjadi muntah dan diare. Untuk penilaian klinis, kita perlu melihat jenis dari penyakit diarenya, penilaian status hidrasinya, kemudian penilaian status gizinya, dan penilaian kondisi komorbiditasnya. Untuk klasifikasi diare, kita bagi menjadi diare cair akut, diare disentri, dan diare persisten. Diare cair akut adalah diare dengan frekuensi lebih dari atau sama dengan 3 kali 24 jam, dengan konsistensi cair dan tidak ada darahnya. Untuk diare disentri adalah diare dengan terdapatnya darah, dengan durasi kurang dari 14 hari, biasanya disertai dengan demam. Ini diare diakibatkan karena ada peradangan eksudatif pada usus halus bagian distal dan mukosa kolon sebagai respon terhadap invasi bakteri. Dan diare persisten adalah diare yang berlangsung lebih dari 14 hari, bisa cair atau berdarah. Dan biasanya penyebabnya adalah karena infeksi. Untuk status hidrasi, dehidrasi merupakan penyebab penting dari kematian karena diare, yang kadang terjadi karena pertama bisa karena kita salah dalam menentukan derajat dehidrasinya sejak awal, atau selama kita melakukan rehidrasi masih ada cairan dari diare maupun muntah yang berlebihan yang belum kita ganti, sehingga kemungkinan anak jatuh dalam kondisi dehidrasi yang lebih berat atau bahkan menjadi shock dan mengakibatkan kematian. Derajat dehidrasi dinilai dari tanda dan gejala fisik. Dari WHO ada Integrated Management Childhood Illness, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal istilah MTBS atau Manajemen Terpadu Balita Sakit. Kita bisa melihat tanda klinis, 4 tanda klinis untuk menentukan derajat dehidrasi, yaitu salah satunya adalah kesadaran, rasa haus, kemudian mata cowong, dan turgor elastisitas. Penelitian ini penting untuk menentukan volume dan kecepatan terapi rehidrasi yang dibutuhkan. Untuk status gizi, diare berulang pada masa anak dikaitkan dengan kekurangan gizi yang berkontribusi terhadap keterlambatan atau defisit irreversibel dalam perkembangan fisik dan kognitif. Anak dengan diare akut dan malnutrisi berisiko untuk terjadi kelebihan cairan dan gagal jantung selama rehidrasi, dan risiko infeksi bakteri seriusnya meningkat, serta malnutrisi meningkatkan risiko kematian. Pada pemeriksaan fisik kita perlu mengukur suhu, apakah dia ada demam atau hipotermi, yang pada pasien dengan diare cair ini meningkatkan kecurigaan klinis apakah ada penyakit penyerta. Sistem respirasi juga perlu kita cek apakah ada tachypnea. Pada saat dehidrasi kita lakukan rehidrasi, setelah terrehidrasi kita perlu evaluasi ulang apakah masih ada tachypnea atau tidak. Kalau masih ada tachypnea, pikirkan apakah ada penyakit penyerta seperti misalnya pneumonia. Kemudian pemeriksaan fisik yang lain, nyeri perut, ini bisa merupakan tanda akibat adanya disentri, atau mungkin intussusepsi, atau mungkin radang usus buntu yang bisa juga ada gejala dengan diare dan kemudian ada demam dan nyeri perut. Dari sistem saraf pusat, dehidrasi tidak berat bisa memberikan gejala iritabilitas atau rewel. Dehidrasi berat memberikan gejala letargi atau koma, bisa juga ensefalopati, bahkan sampai terjadinya kejang, yang bisa juga karena adanya infeksi sikila. Kalau ada kejang pada anak diare, pikirkan apakah itu karena hipoglikemi, hipo atau hipernatremi, atau adanya ensefalopati atau meningitis dan kejang demam. Bisa juga adanya diare mengakibatkan terjadinya hipokalemi, sehingga menyebabkan terjadinya ileus paralitik, kelemahan otot, dan aritmia. Untuk uji diagnostik pada diare akut sebetulnya tidak memerlukan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium
bisa kita rencanakan apabila misalnya anak mengalami kondisi kejang atau penurunan kesadaran sehingga kita perlu pemeriksaan GDS dan elektrolit, kita curiga adanya penyakit penyerta, misalnya ada pneumonia, sepsis, meningitis, HIV, kita perlu work up sesuai dengan indikasi, dan pencitraan hanya dilakukan bila kita mendapatkan tanda-tanda akut abdomen. Kemudian diare invasif yang tidak respon terhadap terapi antibiotik empiris, pikirkan apakah ada resistensi antibiotik, ataukah ada penyebab kuman lain sehingga membutuhkan pemeriksaan mikrobiologi. Walaupun mikrobiologi spesifik, kadang juga signifikansinya tidak terlalu pasti karena kultur feses pada anak diare dan anak yang tidak diare, kadang kumannya itu bisa juga sama keluar di kedua anak tersebut. Kemudian tata laksana diare cair akut. Kita koreksi kehilangan cairan dan elektrolit, pemberian nutrisinya yang tepat, pengelolaan kondisi komorbiditas terkait, dan pada diare invasif, pengobatan penyebab penyakit juga diperlukan. Untuk koreksi cairan dan elektrolit, pada manajemen cairan kita perlu melakukan replacement dan maintenance. Replacement artinya kita mengganti cairan yang hilang karena diare dan muntah, kita ganti kehilangan air dan elektrolitnya sampai tanda-tanda dehidrasinya hilang. Kemudian maintenance itu pemeliharaan. Ini untuk mengatasi kehilangan air dan elektrolit yang sedang berlangsung, dan fase ini dilanjutkan sampai semua gejala hilang. Untuk manajemen cairan pada dehidrasi, kita tahu ada derajat dehidrasi tanpa tanda dehidrasi, dehidrasi tidak berat, dan dehidrasi berat, di mana tanpa tanda dehidrasi, kekurangan cairannya kurang dari 5%, ini pasien tidak perlu masuk rumah sakit, dia bisa dipulangkan asal kita bisa yakin terdapat toleransi cairan pada pemeliharaan oral. Kemudian pengeluaran fesesnya yang hanya sedikit, di sini kita juga tidak harus memberikan oralit, dengan cairan rumah tangga juga bisa kita berikan. Kemudian pada dehidrasi tidak berat, kehilangan cairannya sekitar 5-10%, di sini anak memerlukan terapi penggantian dengan oralit dengan dosis 75 cc per kilogram berat badan dalam 4 jam. Jika kehilangan tinja yang terus-menerus sangat besar, kehilangan ini dapat ditambahkan ke jumlah awal cairan yang diberikan selama periode 4 jam pertama. Kemudian untuk dehidrasi berat, di mana kehilangan cairannya lebih dari 10%, ini adalah kondisi kritis dan harus diberikan rehidrasi secara intravena secara cepat, kecuali pada gizi buruk. Pada anak gizi buruk, kalau dia tidak ada tanda-tanda shock hipovolemik, kita tidak melakukan resusitasi cairan lewat IV. Jadi pada anak gizi buruk kita harus berhati-hati pemberian cairannya karena bisa terjadi overload cairan. Pada dehidrasi berat kita menggunakan cairan kristaloid isotonik seperti RL atau normal salin. Kemudian bila ada kejang karena hipoglikemi, kita perlu bolus cepat glukosa intravena, dan ini adalah dosis cairan yang diberikan pada anak umur kurang dari 12 bulan dan lebih dari 12 bulan. Ini tadi untuk rehidrasi pada malnutrisi kita harus berhati-hati karena risiko untuk kelebihan cairan. Sedangkan pendekatan terhadap kemungkinan infeksi penyerta kita harus agresif. Jadi pikirkan kalau anak dengan diare pada malnutrisi kemungkinan ada penyebab penyakit yang lain, sehingga cairan intravena harus digunakan. Cara intravena harus digunakan hanya pada pasien shock saja. Kemudian WHO merekomendasikan penggunaan oralit dengan osmolaritas terreduksi pada anak malnutrisi, dan semua pasien dengan malnutrisi berat dan diare harus segera dimulai dengan antibiotik spektrum luas empiris serta terapi nutrisi yang tepat. Untuk nutrisi ini adalah untuk mencegah malnutrisi dan entropati kronis. Pada bayi yang mengalami diare, didorong untuk menyusu sebanyak mungkin. Kemudian bayi yang tidak disusui harus terus minum susu formula yang tidak diencerkan setidaknya tiap 3 jam selain oralit. Bayi dengan dehidrasi dapat diberikan nutrisi setelah rehidrasi. Intoleransi susu itu jarang. Kita memikirkan itu ada intoleransi susu bila setelah kita berikan susu menyebabkan peningkatan volume tinja yang cepat, penurunan berat badan, dan dehidrasi yang memburuk. Kemudian vitamin, kita berikan zinc, kemudian ini untuk mengurangi keparahan dan durasi diare dan mengurangi kejadian episode diare beberapa bulan berikutnya, dan pemberian vitamin A pada malnutrisi berat. Kemudian antiemetik dan antimotilitas ini tidak kita rekomendasikan karena agen antimotilitas bisa memperpanjang beberapa infeksi bakteri. Waktunya 3 menit lagi, Wahyu. Iya, kurang sedikit dok.
dan kasus ileus paralitik fatal. Kemudian antiemetik juga memiliki efek sedasi yang dapat mengganggu rehidrasi dan menimbulkan reaksi ekstrapiramidal dan depresi pernapasan. Kemudian untuk diare invasif, kita tata laksananya dengan mengoreksi kehilangan cairan dan elektrolit, perawatan nutrisi yang tepat, dan pengobatan penyebab penyakit yang mendasari. Kemudian antibiotik empiris bisa kita berikan untuk spesies Shigella, dan kita pikirkan disentri amuba bila dengan terapi anti Shigella diare berdarahnya tidak membaik, kita perlu melakukan pemeriksaan mikroskopis tinja, di mana kita cari adanya trofozoid, sehingga bila terbukti kita berikan metronidazole. Untuk pencegahan, kita bisa memberikan ASI eksklusif, mengkonsumsi makanan dan air yang aman, cuci tangan, dan penggunaan jamban yang harus terletak lebih dari 10 meter dan tidak boleh sejajar dengan air minum. Dan pemberian imunisasi, WHO telah merekomendasikan vaksin rotavirus untuk bayi dimasukkan dalam semua program imunisasi nasional, dan merekomendasikan vaksin ini diberikan di negara di mana kematian akibat diare menyebabkan 10% kematian di antara anak-anak berusia kurang dari 5 tahun. Terima kasih, Dr. Ade.